Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiani dalam materi kemagnetan dalam produk teknologi untuk IPA kelas 9. Kemagnetan dalam produk teknologi terdapat pada 3, yaitu ada MRI, kereta maglev, dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau bisa disebut juga sebagai PLTN. Untuk produk teknologi yang pertama yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi. Salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran seperti MRI. Hingga kini salah satu cara yang dianggap paling aman untuk mendeteksi penyakit adalah dengan menggunakan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh manusia. Orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nah, kalian bisa melihat gambar di samping. Gambar di samping ini menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Teknik ini jauh lebih aman ya dibandingkan dengan sinar X. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI juga dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsangan panas atau berupa dingin. Selain itu, MRI juga memiliki prinsip yaitu inti atom hidrogen yang ada pada tubuh manusia yang merupakan kandungan inti terbanyak dalam tubuh manusia berada pada posisi acak atau random ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar. Posisi inti atom ini akan menjadi sejajar dengan medan magnet yang ada. Kemudian inti atom hidrogen tadi dapat berpindah dari tingkat energi rendah kepada tingkat energi tinggi jika mendapatkan energi yang tepat yang disebut sebagai energi Lamor. Untuk teknologi yang kedua yaitu kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat yakni mampu melaju hingga 650 km per jam dan tidak akan terjatuh dan tergelincir. Prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya angkat magnetik pada relnya sehingga terangkat sedikit ke atas. Kemudian gaya dorong oleh induksi magnetik. Komponen yang dibutuhkan yaitu sumber daya listrik yang besar, komparan logam pada lintasan rel, serta elektromagnetik yang cukup kuat pada bagian bawah kereta. Cara kerjanya, kereta maglev mengambang kurang lebih 10 mm di atas rel magnetiknya. Dorongan ke depan dilakukan melalui interaksi antara rel magnetik dengan mesin induksi yang juga menghasilkan medan magnet di dalam kereta. Kelebihan dan kekurangan kereta maglev. Untuk kelebihannya yaitu kemampuannya yang bisa melayang di atas rel sehingga tidak menimbulkan gesekan. Konsekuensinya secara teoritis tidak akan ada pergantian rel atau roda kereta karena tidak akan ada yang aus atau biaya perawatan dapat dihemat. Keuntungan lainnya yaitu tidak ada gaya resistensi akibat gesekan. Gaya resistensi udara tertentu masih ada
Untuk itu dikembangkan lagi kereta maglev yang lebih aerodinamis. Nah, negara yang sudah memiliki atau menerapkan kereta maglev yaitu Jepang. Kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Untuk kereta Shinkansen pada Jepang bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan penampakan luar dari kereta Shinkansen untuk bagian A, sedangkan bagian B merupakan interior dalam kereta Shinkansen saat uji coba. Produk teknologi yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber dari panasnya. Sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan fisi yaitu proses pembelahan inti radioaktif untuk menghasilkan energi panas yang sangat besar. Keuntungan dari PLTN sendiri yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi normal. Selanjutnya tidak mencemari udara. Dalam ini tidak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, aerosol, merkuri, nitrogen, oksida, dan sebagainya. Selanjutnya sedikit menghasilkan limbah padat dan biaya bahan bakar rendah, ketersediaan bahan bakar yang melimpah, serta baterai nuklir. Berikut ini beberapa hal yang menjadi kekurangan PLTN yaitu: untuk yang pertama, risiko kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir terbesar adalah kecelakaan Chernobyl yang tidak mempunyai containment building. Yang kedua, limbah nuklirnya. Limbah radioaktif tinggi yang dihasilkan dapat bertahan hingga ribuan tahun. Contohnya, AS siap menampung limbah bekas PLTN dan reaktor riset. Limbah tidak harus disimpan di negara pemilik PLTN dan reaktor riset. Demikian video tentang kemagnetan pada produk teknologi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.